Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali memuji dan mengagungkan Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk dapat bermuamalah dengan Al-Quranul Karim yang menjadi sebab hidayah dalam kehidupan kita, yang menjadi hujjah dalam jalan dan langkah kita, yang semoga dengan kita mempelajarinya, membacanya, menghafalkannya, mentadabburinya dan mendakwakannya bisa menjadi sebab menjadi penolong bagi kita, pemberi syafaat di hari yang tidak ada syafaat kecuali syafaat yang Allah izinkan atasnya. Kemudian alhamdulillah kemarin ya kita ingatkan kembali, diusahakan ketika Ustaz jelaskan dipetik, diolah, karena kalian sudah dewasa, itu diolah faedah-faedahnya. Seperti siapa kemarin, Toha atau Ihsan, banyaknya pelajaran yang bisa dipetik, katanya tidak ada satu faedah pun yang bisa dia petik. Ya, jangan mau disuap terus. Ya, harus kita berusaha berpikir, jangan melamun. Kalau kita tidak mendapatkan faedah, baru kita mendengarkan kajian 50 menit, kemana kita? Jangan sampai badan kita di masjid, tapi pikiran kita di luar. Ya, pikiran kita di rumah, atau pikiran kita sementara mau makan. Ya, usahakan itu tidak ada. Kalau mau belajar, ya, datangkan dulu jiwa kita, pikiran kita, fokus kita. Jangan lagi ada yang menghafal di atas, sekarang belajar tafsir, tutup semua, fokus tafsir. Dilihat Al-Qur'annya. Maka dari itu diantara yang menjadikan fokus melihat. Ya, saya saja seandainya tidak ada ini bisa juga kita kajikan. Cuma itu metode psikologi. Kita harus fokus melihat, memandang, sehingga pikiran kita itu tidak berkelana ke sana kemari. Itu diantara juga yang membantu. Jadi beda fokusnya orang yang melihat dan membaca, kemudian menelaah, dengan hanya orang yang menghafal dan menelaah. Beda. Kalau kita melihat, itu lebih tajam telaahannya, insyaallah ta'ala. Ya, karena terbantu. Kemudian, adapun kalau kita mau suap, mau kabarkan pelajaran yang kemarin yang bisa kita petik. Yang pertama, bahwasanya jin itu adalah makhluk. Sebagaimana firman Allah, wa ma khalaqtu. Itu coba lihat, khalaqtu, saya menciptakan. Berarti pelajaran jin adalah ciptaan, bukan pencipta, bukan Tuhan yang bisa mengatur, bisa memiliki, bisa menguasai. Sebagaimana orang-orang yang memberikan sembahan-sembahan kepada para jin. Itu yang pertama. Kemudian yang harus kita pahami, yang kedua, pelajaran yang kedua yang bisa dipetik dari yang kemarin kita pelajari, bahwa jin itu juga memiliki perintah dan larangan. Dia diperintah beribadah hanya kepada Allah, dan dia juga dilarang untuk mensyirikatkan Allah. Dia diperintah untuk mengikuti Rasul, mempercayai Al-Quran, ya, dilarang untuk menyelisihinya. Jadi pelajaran yang kedua yang bisa kita petik, bahwasanya para jin itu juga ya berada di atas perintah dan larangan. Kemudian pelajaran yang bisa kita petik, bahwasanya para jin itu juga bisa menjelma. Bisa menjelma menjadi manusia, bisa menjelma menjadi binatang, menjadi apapun yang dia inginkan. Tapi satu yang dia tidak bisa jelma, siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, ya, sekarang banyak yang mengaku ketemu dengan Nabi, diberi wahyu,
Ya, kedudukan bisa melanjutkan wahyu dari wahyu Nabi. Banyak di Jawa sana. Tapi ketika dia menceritakan bagaimana fisik, itu jauh. Maka dari itu penting mempelajari Syama'il Muhammadiyah. Bentuk-bentuk wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada yang mengatakan saya ketemu Nabi Muhammad rambutnya putih sekali, ini katakan bahwa dia pendusta. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam rambutnya tidak putih semuanya. Bahkan di jenggotnya Nabi bilang, saya ketemu dalam mimpi Nabi jenggotnya putih semua, panjang sampai dada. Betul, sampai dada. Tapi jenggotnya Nabi hanya sekitar 3 atau 7 lembar yang putih-putih semua, selainnya hitam-hitam sekali. Itu dinukil oleh Imam At-Tirmidzi di dalam kitabnya Syama'il Muhammadiyah. Jadi kalau dia bilang saya mimpi ketemu Nabi, baru Nabi bilang jenggot putih, berarti pendusta atau bukan? Itu pendusta. Yang dia temui adalah jin yang ingin menyerupai Nabi, tapi ada keganjalan sedikit. Ya, kalau ada yang mengatakan bahwa saya ketemu Nabi tinggi kurus, salah. Karena Nabi badannya itu perfect, tidak gemuk sampai gundala, dan juga tidak kurus seperti tiang kering. Tidak. Nabi badannya bagus, ya, seperti pasukan ya. Kalau kita sekarang badan-badan tentara, ya, short, tinggi, ya bagus. Tidak juga terlalu tinggi, tidak juga pendek. Itu badannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan matanya banyak lagi, ya, dari karakteristik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini ya yang ketiga yang bisa kita ambil pelajaran, bahwasanya para jin itu juga diwajibkan untuk mengimani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bahwa para jin itu juga ada yang kafir, ada yang muslim, ada yang fasik. Yang kelima, para jin itu ada juga sebagai pendakwah. Ada juga tugasnya untuk mendakwakan agama ini, ya, sebagaimana manusia. Kemudian yang ketujuh, para jin itu juga beranak, menikah, memiliki anak, memiliki istri. Ya. Kalau masalah mati atau hidupnya wallahu a'lam. Tapi kalau kita mengambil faedah, kullu man 'alaiha fan, segala sesuatu itu akan binasa, masuk di dalamnya. Ya, maka itu ayat yang mengikat segala sesuatu tanpa kecuali. Menunjukkan bahwa juga ada batas waktunya, tidak ada yang kekal. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, yang hanya tertinggal hanya wajah Tuhan. Hanya Allah yang kekal. Tapi terkadang ada makhluk yang diberikan izin untuk kekal, misalnya, ya, malaikat peniup terompet itu diberikan kekekalan. Surga dan neraka makhluk juga tapi diberikan kekekalan. Jin ifrit, jin yang menggelincirkan Nabi Adam alaihissalam itu diberikan juga kekekalan, tidak mati sampai hari kiamat. Ya, dia itu bosnya para jin. Ya, jin inilah yang bertugas kalau untuk ingin menyelewengkan para nabi. Maka tidak sedikit para nabi tergelincir juga. Ya, tadi tergelincirnya mereka hanya tergelincir ketika ingin melakukan Allah palingkan. Makanya kita katakan tergelincir, bukan terjatuh dalam kesalahan. Karena para nabi itu akidah ahli sunnah maksumun. Dia terjauh dari dosa. Ya, terkadang hampir jatuh, tapi tidak sampai terjatuh. Sebagaimana Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ketika diajak berzina sudah ada kecondongan hati. Tapi setelah ada kecondongan hati, datang wahyu. Maka dari itu, qala ta'ala qad hammat bihi wa hammat biha. Semua Nabi Yusuf itu sudah ada keinginan yang besar. Dan wanita itu juga memiliki keinginan besar kepada Nabi Yusuf. Ya, tapi laula burhana rabbi. Seandainya bukan karena burhan dari Tuhannya. Ada yang mengatakan burhan Nabi Yusuf diperlihatkan wahyu, turun wahyu.
ada yang mengatakan dinukil oleh Ibnu Katsir dan Jarir At-Tabari, ada yang mengatakan yang dia lihat bapaknya. Ada yang mengatakan yang dia lihat neraka yang ada di hadapannya kalau dia terjatuh dalam zina dan segalanya. Ya, jadi ini. Ada yang mengatakan yang dia lihat cahaya yang memikau sehingga dia ya teringat dengan sifat-sifat Tuhannya, bahwa Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah Maha mengawasi, sehingga dia berpaling dan seterusnya. Kemudian faedah yang kedelapan bisa kita ambil pelajaran tentang masalah jin, bahwa jin itu juga ya sebagaimana para manusia, dia juga dimasukkan ke dalam surga atau dimasukkan ke dalam neraka. Karena dia ada perintah, ada larangan. Yang taat dimasukkan menjadi orang-orang soleh, dan yang maksiat dimasukkan tergolong orang-orang kafir dan orang-orang fasik. Tempatnya di mana? Surga atau neraka. Itu yang bisa kita ambil pelajaran. Nanti kita akan gali lagi. Kemudian yang ke-10 yang bisa kita ambil bahwa para jin itu ada kerjasama dengan para dukun, para manusia, sebagaimana yang di ayat. Ya, banyak sekali faedah yang bisa kita ambil. Kemudian bisa kita ambil juga bahwa jin pekerjaannya apa? Mencuri berita dan memberikan waswas. Dia mencuri berita dari langit dan memberikan waswas kepada manusia. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang memberikan waswas di dalam hati manusia. Jadi dia waswas di dalam hati kita. Makanya kata Imam Al-Ghazali, hati itu ibarat cincin. Kalau diibarat dalam lingkaran cincin itu, disitulah berputar para jin. Siapa yang tidak berzikir kepada Tuhannya, maka jin masuk merasuki hatinya, ya, memberikan pengaruh, memberikan suara-suara was-was, itulah sehingga dia melakukan dosa-dosa dan maksiat. Dari hatinya, akhirnya terpandang oleh matanya. Dari hatinya yang muncul terdengar, suara apa itu? Anulah suara. Pergi nanya apa itu? Dari matanya dia, anuna. Dari hatinya muncul pada kemaluannya, pada langkah kakinya, pada niatnya, pada pikirannya, semuanya bermuncul pada hati. Maka dari itu Nabi mengikat, idza saluhat jasadu kullu, wa idza fasadat jasadu kullu. Kalau hati itu baik, maka seluruh badannya, seluruh tubuhnya akan menjadi baik. Akan tetapi kalau hati itu rusak, maka rusak seluruh tubuhnya. Rusak matanya, rusak pendengarannya, rusak berpikirnya, rusak langkah kakinya, rusak tangannya, rusak semuanya. Kenapa? Karena pengaruh hati yang rusak. Kemudian kita lanjutkan dari ayat yang kemarin. Kita sudah memasuki di ayat yang ke-11. Qala ta'ala, wa anna minna salihuna wa minna duna dalik kunna tara'iqa qidada. Sesungguhnya kami, kata para jin, ada di antara kami dari orang-orang yang soleh, dan ada pula selain daripada soleh. Lawan kata soleh apa? Toleh, fajir, ya, orang yang tidak soleh. Jadi di sini mengambil pelajaran bahwa di kalangan para jin ada dari kalangan mereka yang soleh, ya, yang rajin sholat, yang rajin puasa, yang taat beribadah kepada Allah. Dan ada juga di antara mereka yang toleh. Sudah dipanggil azan, pergi taraktuk-raktuk lari. Jadi jin itu juga, para setan itu juga, kalau terdengar azan, mereka lari kentuk-kentuk, lari ke WC. Supaya apa? Tidak mendengar azan, kentuk-kentuk lari sampai ke WC. Ya, dan memang tempatnya para jin adalah tempat-tempat yang kotor, jin yang tidak soleh. Adapun jin yang soleh, mereka senantiasa apa? Ke tempat-tempat yang bagus, yang bersih. Tempat begini. Ini kita cuma berapa?
3, 4, 5, 12 orang. Mungkin kita 12 orang, tapi dari kalangan para jin kita tidak tahu, mungkin dia bersusun-susun ke sana. Ya, dia melihat kita, jin juga melihat kita, tapi kita tidak melihat dia. Jadi kalau ada yang mengatakan bisa melihat jin, wallahu ta'ala alam. Apakah ada ilmunya, memang ada karomanya, dan itu juga benar bagi siapa yang diberikan keutamaan. Kenapa? Dalilnya mana? Kisah Nabi siapa? Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam mampu memerintahkan jin, mampu memerintahkan para burung, mampu memerintahkan segala benda yang ada di sisinya. Ya, dan dalilnya apa? Ketika Nabi Sulaiman ingin mengambil kursi Ratu Balqis, dia mengatakan, siapa yang mampu yang mengambil kursi Ratu Balqis di hadapan saya? Maka berdiri para jin, berdiri ini rajanya jin. Ini Ifrit mengatakan, saya mampu mendatangkan kursinya Ratu Balqis di hadapanmu sebelum engkau berdiri dari tempat duduk. Bayangkan saking cepatnya. Di sini juga menunjukkan bahwa apa? Bahwa para jin itu bisa cepat, ya, bisa terbang-terbang, ya, berjalan ke berlari. Wallahu ta'ala alam bagaimana, ataukah apakah bagaimana intinya, ya, bisa juga karena ini dalilnya. Ada juga, tapi ada orang yang soleh, orang yang memiliki doa yang mustajab, kata Ibnu Katsir, ya, dia mampu mendatangkan kursi Ratu Balqis sebelum berkedip matanya. Adalah orang soleh yang kalau dia berdoa dia dijawab doanya, kalau dia meminta kepada Allah dia diberi. Ya, ini yang datang. Jadi menunjukkan bahwasanya apa? Di antara manusia ada yang mampu melihat jin, ada yang mampu memerintahkan jin. Tapi sekali lagi itu bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah. Tapi asalnya tidak mampu. Asalnya jin itu melihat kita tidak melihat dia. Itu asal. Tapi bisa keluar dari asal sesuai dengan kehendak yang dikehendaki Allah. Namun cara menimbangnya dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya, kalau dia terkadang juga jin hebat, dia mau menjadi anak buahnya para manusia dengan syarat apa? Potongkan kambing hitam, ya, potongkan ayam hitam, buatkan kamar-kamar di kamarmu, kasih di situ lilin, kasih upah. Akhirnya jin sering datang. Mau apa karain? Apa yang mau bos? Saya mau kak, pokoknya ini malam harus ada 100 juta. Iya bosku. Nanti lagi ya bosku. Nah datang minta tumpah. Ya, tidak sedikit pembangunan jembatan. Ya, itu tidak sedikit yang dipanggil apa? Para dukun. Ya, para jin. Kalau mau supaya ini jembatannya tidak diganggu oleh jin, supaya jin yang ikut sompo di jembatan supaya kuat, bisa bertahun 200 tahun, 100 tahun. Nah, potong kaki kambing. Ya, akhirnya nanti ada kecelakaan. Nah, bilang jin ini yang tahan ini, dikasih lagi apa lagi. Dan tidak sedikit di jembatan kembar. Antum kalau mau lihat, datang di jembatan kembar malam Jumat. Antum akan lihat, ya, bagaimana itu di sana. Apalagi kalau mau Ramadan, mau Lebaran, mau masuk Muharram, nah datang di jembatan kembar di malam Jumat. Antum datang di situ banyak yang kasih turun pisang, kasih turun kain kafan, ataukah di sungai-sungai. Makanya pernah juga terjadi, ya, di masa Umar di Mesir, itu sungai Nil menjadi kering. Sungai Nil menjadi kering, padahal dia sungai terbesar di dunia. Kemudian para masyarakat datang jin kepadanya, menyerupai manusia, mengatakan bahwa sungai ini akan mengalir dengan syarat diberikan sembelihan seekor domba. Maka surat ini dikirim ke Umar. Pada masa di pemerintahan Umar bin Khattab. Maka Umar bin Khattab mengirim surat kepada sungai Nil itu. Ya, kalau memang dengan harus dikasih sembelihan kamu kering, maka kering saja selamanya.
Tapi kalau memang kamu harus baca karena izin dari Tuhanmu, maka mengalirkan. Akhirnya dilemparkan suratnya Umar di sungai tersebut, langsung berpancaran air di sungai tersebut. Ya, nah, ini kekuatan karena Umar itu jangankan segala sisi dari badannya ditakuti oleh para jin. Bahkan dia termasuk orang yang memang memiliki keramat. Sampai dalam hadis yang sahih kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau Umar melewati suatu jalan, maka jin mencari jalan lain. Sama dengan karomah Imam Ahmad. Karomah Imam Ahmad bin Hanbal, pernah ada orang yang kerasukan jin. Ya, kemudian datang kepada Imam Ahmad agar diruqyah. Imam Ahmad tidak pergi meruqyah. Apa dia katakan? Bawakan itu saya punya sendal. Jadi sendalnya Imam Ahmad dibawa ke saya, jinnya sudah keluar. Apa kata Imam Ahmad? Sesungguhnya sendal saya tidak pernah saya pakai berjalan kepada kemaksiatan Allah SWT. Itu yang ditakuti jin. Umar, siapa yang tidak tahu Umar? Bagaimana keyakinannya? Jangankan para jin, orang-orang munafik saja takut semua. Ya, kalau Umar berbicara, orang-orang munafik menyingkir. Para jin, kalau Umar lewat satu lorong, dia cari lorong lain. Kenapa? Karena kekuatan iman. Kekuatan iman. Dan itu ada. Jadi di sini pelajaran bisa kita petik bahwasanya jin itu bisa dilihat oleh orang-orang tertentu. Dalilnya siapa tadi? Nabi Sulaiman alaihi salam. Kemudian dalilnya apa lagi? Tentang kisah yang diputuskan oleh Umar yang kemarin kita ceritakan, yang suaminya diculik. Ya, diculik di kalangan para jin. Kemudian apa lagi? Tadi yang datang tentang sungai ini dari kisah Umar radhiyallahu anhu. Kemudian kita masuk qala ta'ala wa anna sananna allan nu'jizallah fil ardi wa lan nu'jizahu haraba. Dan sesungguhnya kami mengetahui bahwa kami sekali-kali tidak akan dapat melepaskan diri dari kekuasaan Allah di muka bumi, dan sekali-kali tidak pula dapat melepaskan diri daripadanya dengan lari. Jadi para jin di sini, para jin juga mengakui tentang rububiyah Allah, bahwa Allah yang mengatur, Allah yang memiliki, Allah yang menguasai. Dia tidak bisa meyakini itu bahwa dia dikendalikan. Dia tidak bisa lolos dari azab Allah. Jadi rububiyah para jin itu Allah ini paling hebat. Bahwasanya rububiyahnya Allah itu tidak ada yang mengingkarinya, bahwa Allah pemilik, Allah pengatur, Allah penguasa, tidak ada. Ya, bahkan Fir'aun meyakini rububiyah Allah. Maka tidak ada manusia sekarang, kalau kita bahasakan orang ateis, yang mengaku tidak ada Tuhan, itu hanya di lisan. Secara fitrah, secara hati, mereka tetap meyakini bahwa Tuhan itu ada. Ini langit dan bumi tidak mungkin tinggi, bumi terhampat. Terjadinya siang dan malam, adanya penciptaan manusia yang mengatur rezeki dan segala kebutuhannya, turunnya hujan, munculnya matahari. Ini tidak mungkin secara kebetulan. Mereka yakini itu. Tapi mereka berpaling, kenapa? Karena kesombongan. Dan mereka mengingkari uluhiyah. Jadi yang banyak mengingkari termasuk jin adalah uluhiyah. Apa itu uluhiyah? Yaitu beribadah hanya kepada Allah. Apa sebabnya mereka tidak mau melakukan ini? Kesombongan. Dan ini sebab yang pertama yang mengeluarkan bosnya para jin, yaitu jin ifrit. Ya, dari surga. Kenapa? Karena dia disuruh beribadah, menyembah kepada Nabi Adam alaihissalam sebagai penyembahan pengagungan. Ya, jangan sampai kalian didebat oleh orang-orang Nasrani. Bukankah di dalam Al-Quran, ya, Allah memerintahkan agar jin menyembah Nabi Adam, menunjukkan Nabi itu boleh disembah. Kami juga diperintahkan dalam Injil menyembah Nabi Isa. Nah, ini seakan-akan benar. Maka kita menjawab itu menyembah bukan menyembah beribadah,
Tapi pada saat itu menyembah sebagai pengagungan, bukan beribadah. Beda. Ya, tipis-tipis niatnya. Seseorang menyembah karena Allah, ya, dan menyembah sebagai pengagungan dari perintah Allah. Itu bedanya. Menyembah langsung kepada Allah sebagai menyembah karena itu perintah dari Allah. Jelas? Nah, ini kurang jelas kalau antum tidak perhatikan sebabnya. Jadi ada karena sebab. Dia kenapa iblis ini disuruh menyembah kepada Allah? Sebabnya apa? Kenapa dia ingkari? Karena dia sebab. Kenapa dia ingkari? Karena dia diperintah oleh Allah. Jadi sebenarnya kalau dia menyembah, bukan dia menyembah kepada Adam, tapi dia menyembah taat karena itu perintah dari Allah. Dan dia menyembah Nabi Adam bukan menyembah sebagai menyembah penyembahan, tapi sebagai pengagungan yang apa yang Allah telah cipta dengan tangannya, yaitu Adam alaihi salam. Kemudian kita lanjutkan. Wa anna lamma sami'nal huda amanna bi. Dan kata para jin, dan sesungguhnya kami tatkala mendengar petunjuk, yaitu Al-Quran. Jadi Al-Quran itu biasa juga disebut Al-Huda. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan. Ini Al-Quran juga diberikan sifat hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk, ya, sebagai hadi. Kemudian petunjuk yaitu Al-Quran, kami beriman kepadanya. Ini kata jin. Jadi datang petunjuk dari kami, yaitu Al-Quran, kami beriman. Sebagaimana yang saya kabarkan, ini juga manusia yang pernah melihat jin, bahkan dia mengajar jin. Siapa? Nabi Muhammad SAW. Kita sudah ajarkan bahwasanya Nabi memiliki jadwal khusus mengajar, mentaklim dengan para jin. Ya, ini kalau kalian jangan sampai nanti kalian dikasih, kalau istilahnya sekarang indra ke-6, bisa jadi kalian indra ke-9 gampang. Dan saya juga tidak tahu dari mana itu asalnya adanya indra ke-6, indra ke-7. Mungkin kalau antum menjadi alim indra ke-9, ya, itu kita tidak tahu asal usulnya. Ya, ada indra. Wallahu ta'ala alam masalah itu. Ya. Kemudian faman yu'min bi rabbi fala yakhafu bakhsan wala rahaqa. Kata jin ini, barang siapa yang beriman kepada Tuhannya, maka ia tidak takut akan pengurangan pahala, ya, ayat rezeki, dan tidak takut pula akan penambahan dosa dan kesalahan. Nah ini. Jadi siapa yang beriman kepada Allah, dia tidak akan pernah merasakan ketakutan di dunia, alam barzah dan akhirat. Jadi intinya, kalian takut miskin, kalian takut nanti kehidupan kalian tidak cerah, kalian takut kehidupan kalian tidak sukses. Sementara kalian di dalam belajar agama, wallahi kalla, demi Allah tidak. Walaupun kalian hari ini dipandang sebelah mata sama orang, jangan gentar, jangan takut. Saya tidak pernah melihat ada orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan ketaatan kepada Allah, sementara Allah menyia-nyiakannya. Coba carikan dalil siapa orangnya. Mungkin karena belum waktunya. Tidak ada yang orang berpegang teguh, ya, kepada agama Allah sedangkan Allah menyia-nyiakannya. Orang yang menyia-nyiakan saja Allah tidak disia-siakan oleh Allah. Apalagi orang yang tidak menyia-nyiakan Allah, pasti Allah tidak akan menyia-nyiakannya. Ini harus keyakinan. Diperhatikan Toha, Irsyad. Kemudian kita berpaling ke ayat yang ke-13. Wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun faman aslama fa ulaika taharraw rasyada. Kata jin, ya, sesungguhnya kami dari kalangan kami ini ada di antara kami yang sebagai muslim, dan ada pula di antara kami sebagai orang-orang yang saleh. Al-qasidun kata Ibn Abbas, al-zalimun, orang-orang yang zalim. Karena dia tidak muslim. Tadi ada kafir, ada yang zalim. Jadi saya sudah jelaskan bahwa orang-orang di manusia itu ada berapa tingkatan. Ada yang mukmin,
Yang beriman bagus, ada yang kafir, ada yang pertengahan. Kadang beriman, kadang ya artinya dia imannya kurang sempurna. Inilah dikatakan orang-orang zalim. Ya, yang menzalimi dirinya. Dari kalangan para jin juga begitu. Ya, salat nih tapi masih inji bale-bale. Salat nih tapi nangin akan tetap teman natandar sarana. Salat nih tapi biasanya merokok. Salat nih nambil barangnya temannya, itu kezaliman. Ya, zalim dalam harta, zalim dalam diri sendiri, merokok menzalimi diri. Termasuk begini juga menzalimi diri. Itu menzalimi diri. Termasuk. Dan semua maksiat itu diantara bentuk apa? Menzalimi diri. Kemudian kata Allah Azza wa Jalla, ya, ada yang barang siapa yang taat, maka mereka itu benar-benar telah memilih jalan yang lurus. Dan barang siapa yang taat, wa man aslam, siapa yang taat, yang masuk ke dalam Islam, ya, yang senantiasa beribadah kepada Allah, faulaika, maka mereka itulah taharrar rasyada, yang telah memilih, yang telah melepaskan dirinya untuk memilih dari jalan yang petunjuk, jalan yang lurus, jalan hidayah. Wa ammal qasituna fakanu li jahannam hataba. Adapun orang-orang yang zalim, orang-orang yang menzalimi dirinya atau menzalimi orang lain, fakanu, atas mereka, li jahannam hataba, atas mereka neraka jahannam yang membakar, yang hatab, ya, yang dipenuhi. Hatab itu kayu bakar yang membakar, ya. Kemudian kata Allah Azza wa Jalla, wa allaw istaqamu 'ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Dan bahwasanya jikalau mereka tetap berjalan lurus di atas jalan itu, berpegang teguh pada agama Islam, baik yang dari kalangan manusia maupun dari kalangan para jin, benar-benar kami akan memberi minum kepada mereka air yang segar dan rezeki yang banyak. Ini janji Allah. Siapa yang berpegang teguh pada agama Allah, Allah tidak akan menyanyiakannya, apalagi hanya permasalahan dunianya, Allah akan cukupkan. Ya, tidak perlu dia bersusah payah. Dunia akan datang kepadanya dalam keadaan hina. Maka dari itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kabarkan, siapa yang di pagi hari, yang tujuan, yang menjadi motivasi dasarnya adalah akhirat, maka Allah akan selesaikan urusannya dan menjadikan itu dunia datang kepadanya dalam keadaan terhina. Tapi siapa yang di pagi hari, yang tujuan utamanya, maksud dari kehidupannya hanya kehidupan dunia, maka Allah akan jadikan kehidupan dunianya itu terpecah belah. Tidak selesai urusannya. Selesai masalah satu, datang lagi masalah dua. Dan Allah tidak jadikan dunia datang kepadanya kecuali apa yang Allah tetapkan atasnya. Kemudian kata Allah, linaftinahum fi wa man yu'rid an dzikri rabbih yaslukhu adaban sa'ada. Untuk kami beri cobaan kepada mereka padanya. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatan Tuhannya, barang siapa yang berpaling dari agama Islam, kafir, atau berpaling dari perintah-perintah Islam, dia berlaku zalim. Apa kata Allah? Niscaya akan dimasukkannya ke dalam azab yang amat berat. Ya, ada yang mengatakan, Ustaz, ada orang tidak sholat, tidak puasa, tapi banyaknya mobilnya, banyaknya uangnya, banyak anaknya, banyak istrinya. Apa itu, Ustaz? Tapi tidak pernah bertobat, minum diminum. Itu hakikatnya azab. Ya, maka dari itu kata para ulama, kullu ni'matin ma tuqarribuka ila Allahi fahiya barakah. Segala kenikmatan yang apa tidak mendekatkan dirimu kepada Allah, maka itu hakikatnya azab. Ya, dia diazab dengan banyaknya hartanya supaya apa? Nanti di hari kiamat semakin lama hisabnya. Supaya apa? Dengan hartanya dia stres, pikirkan hartanya, pikirkan anaknya,
Akhirnya mengejar dunia, semakin lupa akhiratnya. Ataukah dia diberi kesenangan dunia, tapi hanya sebatas kesenangan dunia saja, tidak diberikan kesenangan akhirat. Ya, jadi 3 kemungkinan. Kalau orang diberikan harta yang berlimpah tidak di atas ketaatan kepada Allah, dengan banyak tersebut menstreskan dia. Itu yang pertama. Yang kedua, atau Allah segerakan kebaikannya diberikan di dunia, dibalas di dunia, tidak diberikan di akhirat. Atau yang ketiga, ya, Allah jadikan dia lupa dari perkara akhiratnya karena sibuk terhadap dunianya. Ya, ini namanya istidrak. Istidrak itu adalah seseorang diberikan kenikmatan dunia sehingga ia lupakan akhirat. Ini namanya azab yang disegerakan. Kemudian qala ta'ala, ya, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah. Maka janganlah kamu menyembah seseorang pun di dalamnya di samping menyembah Allah. Ini terhadap orang-orang yang menyembah di Masjidil Haram, menyembah patung di situ, ya, memberikan sajian-sajian berhala yang kita cerita dahulu berapa? Ada sekitar 360 patung di situ. Allah katakan sesungguhnya masjid Allah adalah milik Allah. Maka hendaknya tidak ada yang beribadah, yang menyembah kecuali hanya kepada Allah. Tidak boleh lagi menyembah patung-patung di situ di masjid. Wa annahu lamma qama abdullahi yad'u kanu yakununa 'alaihi libada. Dan bahwasanya tatkala hamba Allah Muhammad berdiri menyembahnya, mengerjakan ibadah, hampir saja jin-jin itu mendesak mengerumuninya. Di sini ini pelajaran bahwasanya kalau orang sholat itu jin berebutan mendekat. Sampai kepada Nabi dibawa begitu, ada sebegini Nabi, ya. Dan Nabi melihat itu, Kalau antum tidak rasa kayak nagar-nagar dibantah jadi seperti kentu, tiu kentu kayak ini, masuk di telinga berdiri, apalagi diingat, ya, seakan-akan ada bisi kiki, mana wanita juga. Sudah mau kemana? Nanti Nabi isi gorengan itu anak-anak kan ada baru dapat cepat-cepat kok. Adik kelas semua baca. Nah, terkadang begitu tidak? Nah, kalau apalagi ada makanan, ada pembagian, sebentar di sholat jam kedua. Ya, mau mikomat ini baru akan, apalagi kalau subuh. Ya, as-sholatu khairun minan naum, sebentar dia baru akan belum mikomat. Itu mau dulu masih panjang di malam, masih ada 10 menit. Belum kayak statrik biasa sih kali gigi dulu anu. Jaga tahu. Jadi lanjut sebentar. Koma. Belum pagi berwudu, belum pagi kencing, akhirnya terlambat, tidak dapat salat sunnah. Ya, ataukah apa saja? Nabi bisi gigi dan dia kerja statrik ke belakang mau dulu cokos seakan-akan salat padahal tidak salat. Banyak intinya apalagi kalau sudah salat mati. Mengingatkan segala sesuatu yang tidak pernah diingat, sesuatu yang hilang teringat kembali di mana? Di dalam sholat. Ya, itulah yang dilakukan oleh para jin. Kalau ta'ala, jadi Nabi kalau sholat berkerumung itu para jin mengganggu Nabi sholat. Begitu juga kita. Kemudian kul innama adu. Inti pelajaran yang bisa kita petik, kita habiskan. Inti pelajaran bahwasanya para jin ini ada yang muslim, ada juga yang zalim. Kemudian mereka orang-orang yang masuk ke dalam Islam dari kalangan para jin, mereka yang di atas petunjuk dan selainnya berada di atas kesesatan. Itu intinya. Kemudian para jin, kalau Nabi melakukan salat, para jin berkerumun mengganggu
Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kita. Kemudian Allah Ta'ala, "Qul innama adu rabbi wa la usyriku bihi ahada." Katakanlah sesungguhnya aku hanya menyembah Tuhanku dan tidak mempersekutukan sesuatu pun dengannya. "Qul inni la amliku lakum darra wa la rasyada." Katakanlah sesungguhnya aku tidak kuasa mendatangkan sesuatu mudarat kepadamu dan tidak pula sesuatu kemanfaatan. "Qul inni la yujirani minallahi ahad wa lan ajida min dunihi multahada." Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku sekali-kali tiada seorang pun yang dapat melindungiku dari azab Allah dan sekali-kali tidak akan memperoleh tempat perlindungan selain darinya. Intinya di sini bahwasanya kalau datang itu jin, ya, mengganggu tak di dalam hati kayak kita di sini, ya, seakan-akan kayak menyembah misalnya ke kuburan. Terkadang muncul itu di hati, ini kan menghadap kuburan. Nah, berarti seperti menyembah kuburan. Tidak, langsung lawan di dalam hati bisikan jin itu mengatakan saya hanya menyembah kepada Allah, pemilik langit dan bumi. Kalau muncul di dalam hati bahwasanya kamu ini tidak di atas petunjuk, salatmu belum seperti salat Nabi, kau kan tidak lihat ke Nabi, kau kan begini, mana dalilmu bahwa begini. Nah, itu gunanya ilmu yang menghempas semua apa? Ya, bahwasanya saya ini di atas petunjuk, saya ini di atas wahyu, saya sholat ini sebagaimana sholatnya Nabi. Nah, itu kalau ada di dalam hati, jangan aku sholat, nanti masih muda, ketua kok. Itu harus dihempaskan. Ya. Kemudian illa balaghan minallahi wa risalati wa man ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu nar jahannam khalidina fiha abada. Akan tetapi aku hanyalah menyampaikan peringatan, katakan Muhammad, bahwasanya aku hanya menyampaikan peringatan dari Allah dan risalahnya dengan Al-Quran, membawa Al-Quran. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya baginya lah neraka Jahannam, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Hatta idza ra'aw ma yu'aduna fasaya'lamuna man at'afa nasiran wa aqallu adada. Sehingga apabila mereka melihat azab yang diancamkan kepada mereka, maka mereka akan mengetahui siapakah yang lebih lemah penolongnya dan lebih sedikit bilangannya. Jadi Allah kabarkan bahwasanya orang-orang yang meminta pertolongan dengan para jin, mengganggumu, memberikan mudarat, ya, entah dengan disihir, jangan takut. Mereka tidak akan mampu memberikan mudarat dan manfaat kepada tuan-tuan mereka. Ya, Allah yang menjadikan hal semua itu, mencegah mudarat mereka, ya, dan mencegah kebermanfaatan yang mereka ingin raih darinya. Qul in adri aqaribun ma tu'aduna am yaj'alu lahu rabbi amada. Katakanlah Muhammad, aku tidak mengetahui apakah azab yang diancamkan kepadamu itu dekat, ataukah Tuhanku menjadikan bagi kedatangan azab itu maka yang panjang, masa yang panjang. Alimul ghaib fala yuzhiru ala ghaibihi ahada. Dialah Allah Tuhanku yang mengetahui yang gaib, maka dia tidak memperlihatkan kepada seseorang pun tentang yang gaib itu. Nah, di sini bahwasanya mudarat yang akan terjadi dan manfaat itu tidak diketahui. Hari esok apa yang akan menimpa kita, kebaikan atau keburukan, itu tidak ada yang mengetahui. Yang mengetahuinya hanya Allah. Adapun para jin yang membisikkan, jangan kau begini, kalau tidak begini, kau begini, kau besok kau begini, kau, dia tidak tahu. Apa yang diancamkan, karena kan terkadang begitu. Kalau kau tidak kasih turun sesajian begini, nanti nasakiti anakmu. Kalau kau tidak begini, nanti nak kasih bangkrut. Kalau kau begini, tidak begini, tidak sedikit begitu. Dan para jin itu selalu begitu, mengancam. Ya, selalu mengancam. Makanya di para dukung, pokoknya harus pinuan ini anak. Kalau tidak pinuan ini, harus pinuan di begini. Disakiti ini nanti kalau begini. Akhirnya dia taat. Dengan dia mentaati para jin, maka dia menjadi hamba-hamba para jin. Dan biasanya para jin itu selalu, ya, membawa syarat-syarat sehingga terpenuhi apa yang dia mau lakukan. Kemudian Allah kabarkan tentang mereka, illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada. Kecuali kepada rasul yang diridhoi, maka sesungguhnya dia mengadakan penjaga-penjaga malaikat di muka dan di belakangnya.
Nah ini dari kalangan para jin itu tidak bisa mengecoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena Nabi dijaga oleh para malaikat dari belakang dan depan. Makanya pernah jin ifrit itu pernah menjelma sebagai kakek yang tua, yang sangat tua renta dan jelek sekali wajahnya. Datang seperti kayak dorong-dorong di hadapan Nabi, ya, minta dikasihan. Datang kepada Nabi, Nabi sudah tidak yakin kakek tua. Anni a'lamka, kata Nabi, sesungguhnya saya sangat mengenalmu. Ya, kamu ini yang gelincirkan Nabi yang terdahului. Akhirnya dia berpaling, ya, tidak berani mendekat kepada Nabi, langsung menjauh. Mau dia kecoh Nabi mungkin dengan pertanyaan sehingga Nabi terkecoh, akhirnya Nabi terjatuh dalam kesalahan. Atau dia bisiki Nabi dengan apa, tapi Nabi baru mau masuk, Nabi sudah katakan bahwasanya saya sesungguhnya mengenalnya. Nabi lihat sinis-sinis, akhirnya dia pergi. Ya, itu pernah, dan itu diriwayatkan dalam hadis yang sahih. Kemudian, kenapa Nabi tidak bisa dikecoh? Karena Nabi diberikan penjagaan dengan di depan dan di belakangnya. Kemudian, liya'lama an qad ablagu risalati rabbihim wa ahata bima ladaihim wa ahsa kulla syai'in adada. Supaya dia mengetahui bahwa sesungguhnya rasul-rasul itu telah menyampaikan risalah-risalah Tuhannya, sedang sebenarnya ilmunya meliputi apa yang ada pada mereka, dan dia menghitung segala sesuatu. Ya, inti faedah yang bisa kita petik dari surah Al-Jin, bahwasanya pengaruh Al-Quran bagi orang-orang yang mendengarkannya, ya, sehingga ini para jin ini beriman. Pengaruh Al-Quran bagi orang-orang yang mendengarkannya, itu lisan benar. Sudah cepat itu. Orang-orang yang mendengarkannya dengan ketulusan. Ya, jadi kalau memang kita mau ambil pelajaran dari Al-Quran, insyaallah Al-Quran akan mudah diserap. Ya, jadi pelajaran tafsir itu bukan pelajaran sulit. Kalau memang hati kita buka mau pelajaran Al-Quran, Allah yang akan permudah. Dari kalangan para jin saja mereka beriman. Ya, kemudian kita ini, kalau kata Syekh di sini, al-istighatsatu bil jin minasyirki billah, mengambil teman kerjasama dari kalangan para jin, meminta bantuan dari kalangan para jin, itu diantara kesyirikan. Jadi di sini bisa diambil pelajaran bahwasanya haramnya menjadikan jin sebagai teman kerjasama. Ya, haramnya menjadikan jin sebagai teman kerjasama. Sebagai teman kerjasama, apalagi kalau minta sesajian, ya. Kemudian batinnya para dukun. Faedah selanjutnya batinnya para dukun, karena dia bekerja sama dengan para jin. Kemudian pelajaran selanjutnya, kesombongan adalah sebab terbesar dimasukkan seseorang ke neraka Allah.
sebab terbesar dimasukkannya seseorang ke dalam neraka Allah dan dipalingkannya dari rahmat. Nah, sebagaimana ini jin, karena kesombongannya akhirnya dia dikekalkan di neraka dan dimurkai oleh Allah. Dimasukkan ke dalam neraka dan dipalingkan dari rahmat. Kemudian yang terakhir, bahwa Al-Quran dan yang membawa Al-Quran yaitu Nabi. Al-Quran dan yang membawa Al-Quran dijaga oleh Allah dari tipu daya jin dan manusia. Bahwasanya Al-Quran dan yang membawa Al-Quran yaitu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dijaga dari keburukan jin dan manusia. Ya, para jin juga berkumpul mau melukai Nabi, mau mengganggu Nabi. Tapi Nabi diberikan penjagaan dengan apa tadi? Di hadapan dan di belakangnya ada malaikat. Al-Quran juga ya beda dengan kitab-kitab terdahulu seperti kitab yang diturunkan Nabi Sulaiman. Ya, itu diculik kitabnya baru diganti-ganti. Di antaranya tentang apa? Masalah mantra-mantra sihir. Itu awal pertama itu terjadi. Jadi awal pertama kali terjadi itu sihir di masa Nabi Sulaiman. Ketika meninggal, jin tahu bahwa Nabi Sulaiman sudah meninggal, maka jin menjelma sebagai manusia kemudian memerintahkan manusia lain untuk ambil itu kitabnya Nabi Sulaiman yang berada di bawah kursi singgasananya. Akhirnya diambillah, dipelajari, diubah pelajarannya sedikit demi sedikit sampai manusia berpaling dari kitab yang sesungguhnya. Ya, itu. Karena kenapa? Karena jin tidak bisa masuk di dalam itu, dalam lingkungan tempat beribadahnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Dia terhalang. Sama dengan rumah ini. Kalau kalian ini tutup, ini kayak ini jangan. Dianjurkan kalau sudah maghrib, datang maghrib itu ditutup jendela atau pintu-pintu. Dianjurkan ditutup dan memakai bismillah sehingga para jin itu tidak bisa lagi membuka. Kalau terbuka begini itu jin bisa masuk. Ya, tapi kalau kita tutup dengan memakai bismillah, maka jin tidak bisa menembus masuk ke dalam. Sama dengan seseorang kalau masuk ke WC. Asalnya apa? Jin ada di dalam WC, ketika sudah azan lari kentuk-kentuk pergi di WC. Tapi ketika kita sudah mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, para jin berlarian keluar dan tidak bisa lagi mengintip, tidak naliaki. Kenapa? Dengan kalimat bismillah itu bisa menjadi penghalang antara kita dengan jin. Sama dengan orang berhubungan badan. Biar kita berhubungan badan dengan istri kita telat jam bulat, jin itu tidak bisa melihat kita, terhalang. Kenapa? Karena dengan kalimat bismillah, Allahumma jannabana syaitana wa jannaba syaitana ma razaqtana. Intinya kalimat bismillah, tutup jendela bismillah, terhalang jin, tidak bisa tembus ke situ. Ya. Apa obatnya? Selalu jaga zikir pagi dan sore. Obatnya juga mau terlindung dari apa? Bahaya dari kalangan jin dan manusia. Sering zikir pagi dan sore. Ini yang bisa saya berikan. Semoga bisa memberikan manfaat. Subhanallah wa bihamdik.